Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqobatu utawi iki iku aqobah asali satu kang kaping 3. Wa hiya utawi aqobah salisah iku aqobatul awal iki aqobah yaiku piro-piro perkara kang ngalang-ngalangi. Yaiku iku aqobatul awal iki aqobah yaiku piro-piro perkara kang ngalang-ngalangi ibadah. Summa alaika nuli netepono sira ya talibal ibadati he wong kang nubrih ibadah. Wafaqaka muga-muga paring taufik ing sira sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala bidaf'il awa iki kelawan nolak piro-piro perkara kang nyegah ibadah. Bidaf'il awa iki kelawan nolak piro-piro perkara kang nyegah utawa nyegah ibadah hatta tastaqima sehingga yen to jejeg apa ibadah tuka ibadah sira. Jadi sak mangkin iki menjelaskan mengenai aqobah ingkang nomor 3. Aqobah yang ketiga. Gini ku aqobatul awal. Disebut aqobatul awal. Tanjakan ibadah yang berupa rintangan-rintangan atau halangan-halangan. Halangan-halangan yang merintangi ibadah kula kali panjenengan. Ini aqobah yang ketiga. Setelah panjenengan berilmu terus kemudian bertobat krana wis duwe ilmu, krana panjenengan itu sudah bertobat, akhirnya ibadahnya enak. Mari tobat. Wah, kaya umpak pesawat ngoten bagian sing VVIP. Wah, enak, ono asine wis enak lah. Dipikir mboten enten halangan blas. Tapi ternyata yang kita hadapi sekarang ini setelah ilmu dan taubat, ternyata panjenengan di hadapan mata panjenengan, pandangan panjenengan, di depan panjenengan ada sesuatu, ada hal-hal yang merintangi ibadah panjenengan, siap menghadang ibadah sampean, siap menghancurkan semangat panjenengan dalam beribadah. Nah, ini yang disebut aqobatul awa'id, yaitu aqobah yang berupa rintangan ibadah. Summa alaika ya talibal ibadah waffaqakallahu ta'ala bidaf'il awaiki hatta tastaqima ibadatika. Lalu wajib bagi sampean, bagi anda semua, bagi kita semua, wahai orang yang menginginkan ibadah dengan sesungguhnya, bukan ala kadarnya, bukan atas hanya cuma sebutan saja, tapi wahai orang yang ingin ibadah dengan sesungguhnya, wajib atas kalian, semoga Allah memberikan pertolongan, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Bidaf'il awaiki, wajib apa? Menolak hal-hal yang bisa merintangi ibadah sampean. Sampean gak boleh melihat rintangan itu terus kemudian tidur saja tanpa menghiraukan. Kalau panjenengan memang betul-betul ingin ibadah sampean itu dilakukan dengan sesungguhnya, dengan semestinya, maka harus panjenengan kalau memang bercita-cita yang kuat, yang tinggi, maka harus jangan diam saja. Sampean kula kali panjenengan wajib menolak hal-hal yang merintangi ibadah panjenengan, sehingga ibadah sampean kula kali panjenengan yang kita lakukan niku tastaqim, bisa istiqomah, bisa lurus, bisa teratur, dan dilakukan terus menerus. Sebab kita akui kita itu seringkali kalau kita mau mengakui dalam beramal taat itu kadang-kadang semangat, kadang-kadang males, kadang-kadang dilakoni semangat, kadang-kadang preya tambahi gitu. Gitu betul. Nggih, kadang-kadang lha niku manusiawi, kados masih pulang ngoten nggih ngoten. Ada suasana seperti itu. Nah, gini loh betul. Nah, ini namanya enggak istiqomah. Artinya mboten jejeg ibadahnya.
ya yang biasanya melakukan ibadah salat duha terus pancet dilakoni rutin bendino gak tahu prei sing biasanya sembahyang 5 waktu itu tepat waktu terus dilakoni tepat waktu baik waktu kesel baik mboten tepat waktu gini mboten iki arane istiqomah. Terus kemudian panjenengan ngelakoni amalan-amalan maupun mawon iku teratur lah gara-gara ono elak halangan ini loh menyebabkan ibadah kula kali panjenengan akhirnya tidak teratur. Kadang-kadang ono malese akhirnya tadi prei ya nggih nggih saged diterangke nggih. Makanya muga-muga kula kali panjenengan saged memahami keterangan iki nggih saged ngamalno. Terus waqad zakarna lan teman-teman wis nutur sapa ingsun annal awaika ing setuhune pira-pira awaik pira-pira rintangan pira-pira perkara kang ngalang-alangi ibadah iku arbaatun ana papat ahadua utawi salah sijine arbaah iku ad-dunya dunya wa malan barang fiha kang tetep ing dalem dunya ngoten nggih. Nah adapun telah sampai terus Imam Al-Ghazali kepadaku bahwa rintangan-rintangan ibadah yang menyebabkan ibadah kula kali panjenengan itu menjadi tidak istiqomah, gak lurus, gak teratur, gak terus menerus niku yang mengganggu, yang menjadi rintangan ono sekawan, ada 4 jumlahnya. Yang pertama adalah urusan dunia, meliputi harta, meliputi kedudukan, ya niki arane pengaruh dunia wa ma fiha dan hal-hal yang ada di dalam urusan dunia ini bisa menyebabkan orang-orang itu karena pengaruh dunia niki mengakibatkan menjadi tidak beraturan ibadahnya boten saged istiqomah. Wa taf'uha lan utawi nolak dunia wa taf'uha lan utawi nolak dunia iku innama huwa angin pestine utawi taf'u iku bitajarudi tetep kelawan nyingkrih utawa ngedohi utawa ngosongaken nggih anha saking dunya ngosongaken ati maksudnya anha saking dunya wa zuhdi lan zuhud fiha ing dalem ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama yang menjadi penghalang kula kali panjenengan ibadah kula kali panjenengan sehingga tidak istiqomah menjadi penghalang ibadah kula kali panjenengan yang pertama adalah pengaruh dunia meliputi harta meliputi kedudukan ya? Dan cara menolaknya innama huwa bitajarrud anha wazuhdi fiha dan cara menolaknya supaya kula kali sampeyan tidak kena pengaruh dunia niku innama huwa bitajarrud anha harus dengan mengosongkan hati dari urusan kesibukan-kesibukan dunia. Harus dengan mengosongkan hati wazuhdi fiha dan tidak ada rasa hubbud dunya, gemar dunia. Tidak ada rasa cinta terhadap dunia. Pun disalah kaprah lho nggih. Kadang-kadang dikatakan zuhud itu harus orang yang lusuh, tidak berpakaian baik dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Nanti proses, nanti keterangannya berlanjut. Jadi mudah-mudahan bisa diterima pelan-pelan. Ngoten nggih. Jadi innama huwa bitajarrud anha wazuhdi fiha. Jadi mengosongkan hati dari urusan dunia dan tidak memiliki rasa hubbud dunia. Tidak memiliki rasa cinta dunia. Jadi kita itu tidak akan bisa rutin ngaji, tidak akan bisa rutin melakukan amalan-amalan ibadah, amalan taat selama kita itu di dalam hati kita masih dipenuhi dengan urusan-urusan dunia. Selama hati kita itu tidak kosong dari urusan dunia. Maka dari itu untuk menghindari hal itu maka harus dikosongkan hati kita dari urusan dunia dan tidak ada rasa gemar terhadap dunia, cinta terhadap dunia. Wa innama lazimaka lan angin pestine wajib ing sira apa hadzat tajarrudu ikilah ngetuhi dunya ngosongaken ati saking dunya wazuhdu lan zuhud dunya ya
li amroini krono rong perkara ahaduma utawi salah sijine amroini iku litastaqima supaya jejeg laka keduwene sira wal ibadatu ibadah wa taktsura lan akeh apa ibadah fa innar raghbata mangko setuhune demen fit dunya ing dalem dunya iku tasghaluka nungkulake apa raghbah ing sira. Terus nek sampean tanglet wa inna ma lazimaka hadzal tajarrud wasudula terus napa tiyang niku nek pancen kepengin ibadah kok wajib ngosongno atine saking dunya. Napa orang itu kalau ingin memang betul-betul ibadahnya dengan sungguh-sungguh ya bisa dilalui dengan teratur, berkesinambungan, terus menerus istiqomah. Nek kepingin ngono harus mau nggak mau dia harus mengosongkan hatinya dari dunia dan harus zuhud dari dunia. Ya, alasannya ada dua perkara yang menyebabkan kula kali sampean harus mengosongkan hati dari dunia dan tidak ada kecintaan pada urusan dunia. Niku ada dua hal. Yang pertama, ahaduma litastaqima lakal ibadah wa taksuro. Yang pertama, supaya panjenengan itu harus mengosongkan hati dari dunia niki mang supaya ibadah panjenengan itu bisa istiqomah, bisa lurus dan bisa banyak melakukannya dengan banyak macamnya ya, dengan banyak. Jadi supaya panjenengan iso istiqomah ibadai lan iso kathah maceme ibadai. Sebab napa? Fa innar raghbata fid dunya tasghuluka. Sebab bagaimanapun cinta dunia niku iso mengakibatkan sibuknya hati kula kali panjenengan terhadap dunia sehingga melupakan ibadah. Niku lho kuncine. Apa kula kali panjenengan harus mengosongkan hati dari dunia karena dunia itu sendiri kalau mencintai dunia bisa berakibat seseorang itu lupa daratan. Saged lali dateng nggih ibadah sehingga ibadah niki mang sering-sering lalai terbengkalai. Sing saiki semangat iso ibadah 5 waktu tepat waktu meneh to telung dina ngkas ngoten mawon karena wis sibuk dengan hal-hal urusan dunia rumangsa payah akhirnya ketinggalan sembahyang. Sing asale tepat waktu malah gak tepat waktu niku mawon wis berubah arane. Nggih niku mawon pun berubah arane. Masih sembahyang tapi berubah wisan. Terus kemudian sing asale sembah sholawat seneng sholawat malah berubah gak seneng dikurangi dan lain sebagainya. Ini akibat napa? Hatinya sibuk dengan dunia. Amma zahiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Amma zahiruka anapun utawi zahir sira. Iku fabit tolabi mongko tetep kelawan nuprih. Wa amma batinu kalan anapun utawi batin sira iku fabil iradati mongko kelawan ngarepaken dunya wa haditsin nafsi lan omong-omongane ati wakilahuma lan utawi karo-karone tolab lan iradah iku yamna'u nyegah apa kilahuma al ibadata ing ibadah. Coba kita renungkan sekarang apa bener kayak ngono? Orang kalau sudah sibuk hatinya dengan dunia akan lupa dengan ibadah. Coba diperhatikan dulu. Amma zahiruka fabit tolab. Ya, secara dohir tubuh kita sibukkan dengan mencari harta. Kita sibukkan dengan mencari dunia. Dohir tubuh kita ini yang nampak dari jasad kita berangkat, kita mencari dunia dan lain sebagainya. Ini dohir. Ini sudah sibuk dengan dunia. Sedangkan batin kita juga ikut-ikutan. Wa amma batinuka fabil iradah wa haditsin nafs. Sedangkan batin kita, hati kita itu juga sibuk dengan keinginan menggapai dunia dan perencanaan untuk mencapai dunia itu sendiri. Omongan-omongan hati penuh di dalam hati untuk menggapai, merencanakan keduniaan. Dan kedua-duanya itu wakilahuma yamna'ul ibadah. Kedua-duanya itu bisa menghalang-halangi ibadah kula kali panjenengan. Secara zahir kita yang nampak sibuk dengan mencari dunia dan batin pula demikian. Kita sibuk menginginkan datangnya
tercapainya dunia dan juga perencanaan dunia. Kedua-duanya itu bisa menghalang-halangi ibadah. Loh, napa nggih ngoten? Dohir menginginkan dunia, ati buta dengan ibadah, buta dengan Allah karena juga menginginkan dunia, dan kedua-duanya menjadi penghalang ibadah. Apa ya bener kaya ngoten? Coba renungkan lagi. Kita telusuri lagi, fa innan nafsa, mongko setuhune awak iku wahidatun siji. Kita diciptakan Allah dengan berupa tubuh yang satu. Tubuh kita itu cuman satu. Yang kita ajak pengajian sekarang tubuh adalah tubuh yang kita ajak tadi pagi di pasar. Tubuh yang kita sekarang mengaji di sini sing mang isuk takjak nanggone warung. Nggih napa mboten? Tubuh kita cuman satu. Saged tawi nggih. Wal qalbalan setuhune ati iku wahidatun sijian. Sedangkan hati juga satu. Kalau sudah satu, ketika hati condong pada satu, berarti akan berpaling dari yang lain. Kalau hati memperhatikan dunia, berarti secara otomatis berpaling dari akhirat. Kalau hati itu sudah memperhatikan akhirat, otomatis dia juga berpaling dari sakit dari dunia. Ibarat kanan dan kiri, ibarat barat dan timur, ibarat dua orang yang madu. Nek panjenengan memadu istri, coba perhatikan salah satu, pasti yang satu marah. Sama memperhatikan dunia, akhirat marah. Akhirat jenengan perhatikan, dunia akan benci. Sakit ini sebagaikan barat dan timur. Kira-kira seperti itu, nggih. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ishtaghala mongko lamun ketungkul sapa apa kalbu bisain kelawan suwiji-wiji in qata mongko megot apa kalbu anditi saking kewali anisyai. Kalau seseorang itu hatinya sudah tersibukkan dengan sesuatu, ya, sibuk dengan memperhatikan sesuatu, maka in qata anditi, maka pastilah dia terputus dari kebalikan sesuatu itu sendiri. Kalau dia perhatian pada kanan, pasti dia tidak akan memperhatikan kiri. Betul nggih? Dan seterusnya. Jadi seseorang itu kalau hatinya sibuk dengan sesuatu, pasti dia akan terputus berhubungan dengan sesuatu yang kebalikannya. Ngoten nggih? Wa inna masalat dunya lan setuhune umpamane dunya wal akhirati lan akhirat iku kama salid durrataini kaya umpamane maru loro. Jadi perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti perumpamaannya dua perempuan yang di madu. Perempuan madu, apa ngarani istilahnya? Dua perempuan madu. Sakit diterami in ardaita lamun ridho sapa sira ihdahuma ing salah sijine durrataini askhatta mongko gawe geding sapa sira al ukhra ingkang weneh. Jika kamu memperhatikan ridho pada salah satu dua perempuan yang dimadu, maka pasti Anda akan membuat marah perempuan yang lain, perempuan madu yang lain. Sakit diterami nggih? Wa annahuma lan setuhune akhirat lan dunya iku kal masyriki kaya wetan wal maghribi lan kulon, bagaikan barat dan timur. Biqadri ma tamilu kelawan sakadare barang tamilu kang condong sira ila ahadima maring salah sijine masyrik akhirat lan dunya. A'aratta mongko mingu sapa sira anil akhiri saking kang weneh, utawa diwalik ila ahadima maring salah sijine masyrik wal maghrib niku a'aratta mongko mingu sapa sira anil akhiri saking wong kang weneh. Dadi dunya lan akhirat itu bagaikan barat dan timur. Sekadar sejauh mana panjenengan condong pada salah satunya, berarti sejauh itulah panjenengan berpaling pada yang lain, pada yang lainnya. Nggih, para hadirin, para kanca-kanca sedaya, nggih. Maka dari itu kita harus perhatikan urusan ini, nggih. Ngoten nggih. Seseorang niku nggih, apabila di dalam hatinya selalu menjaga terhadap perkara yang haram, perkara yang syubhat, atau boleh jadi dikatakan tiyang niku gelem wirai. Dadi mboten sekedar
gak gelem perkara haram, perkara sik remeng-remeng mon mboten purun. Nah, nek wong niku wau gelem melakukan seperti ini, maka dia akan diberi karunia oleh Allah al-unsu billah. Dia merasa senang dan bahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa ciri-cirine? Nek dijak taat seneng. Nek mari ngaji kepingin meneh. Nek mari sholawat kepingin baleni maneh. Mari sembayang kepingin baleni maneh. Itu ada tanda-tanda al-unsu billah. Dia sedang bahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek kewaliane napa soalé? Orang itu kok menjadi bahagia ketika diajak taat sebab dia wirai? Karena memang tubuhnya tidak diberi dengan perkara-perkara yang haram. Jasad tubuhnya gak dikai panganan haram, gak dikai tempat yang haram, gak dikai pakaian yang haram, bahkan subhat pun. Akhirnya tubuhnya menjadi bagus dan kalau dijak ibadah cepet seneng. Al-unsu billah. Tapi kewaliane kalau orang itu selalu makannya haram, rezeki haram dimakan, nggih, gak wirai dan seterusnya. Pakaiannya haram, tempatnya haram. Monggo dijawab sendiri. Tubuh kita akan lari kalau diajak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak gelem peteng-peteng kok digandeng nang nur mboten gelem. Ibadah seperti ini majelis-majelis yang bercahaya. Nggih napa mboten? Sholawat, sembahyang itu ibaratnya orang berangkat menuju penerangan dalam keadaan yang sangat gelap belentongan, gak ngarah gelem, angel. Nggih napa mboten nggih? Kecuali kalau memang betul-betul mau berupaya. Niku. Jadi kalau orang mau wirai, insya Allah diberi anugerah unsu billah, bahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau orang itu mau zuhud, menghindarkan hatinya dari urusan dunia, tidak ada rasa cinta dan kepada dunia, niku mangke tuntutannya kan ngoten, supaya panjenengan ibadah dengan semestinya, dilalui dengan semestinya, maka berzuhudlah. Lah ngoten nggih. Jangan ada rasa cinta kepada dunia. Uang niku lek saged zuhud niki ndukure wirai. Nek wirai mang menghindari dari subhat-subhat, nek zuhud niku mencari sesuatu sekadar ukuran darurat, bukan kebutuh, tapi ukuran yang sudah kepepet niku arane zuhud. Nah, uang niku nek pun zuhud kaya ngeten, maka dikaruniai oleh Allah hatinya selalu khusyuk. Nek sembayang khusyuk, nek sholawatan khusyuk, nek majlisan khusyuk, dijak ibadah taat khusyuk. Niki karunia bagi orang yang hatinya mau zuhud dari dunia. Ngaten nggih? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Amma sahluha fi dzahiri faqad rawaina an Abi Darda. Nggih, pengajian niki walaupun cuman sebentar, muga-muga ngaji niki boten manfaat dan barokah. Pengajian niki anggap pengajian yang mengalir begitu saja, walaupun terkadang berat di dalam bagi kita semua niki sak temene khususnya kanggo kula kiyam nggih. Muga-muga tetep nggawa ilmu manfaat lan barokah saged dados wasilah kula kali panjenengan mlebet swarga bakali. Ngoten nggih. Sakmenten mawon, mungkin barangkali ada yang salah, ada yang kurang dari awal hingga akhir. Kula nyuwun ngapunten lan mohon sangat dikoreksi launa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.